Tapi kalau berharap kita kepada Allah, orang Minang menyebut Allah tu sia, sandakan kenang gadang, gantungan kenang tinggi. Siapa dia? Itulah dia Allah. Jadi orang yang berharap kepada Allah tu tidak akan pernah putus asa. Nafsu ini memang bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah. Tu mangkonya orang Minang menyebut nafsu bapantang karandahan, hawa bapantang kalintasan. Itu dia. Ya kan? Setelah Allah reda menjemput orang mutmainah tadi, dia reda, ya kan? Engkau Tuhanku ya Allah, waridaka, dan rida engkau yang saya cari ya Allah. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, engkau saya kumpulkan ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hambaku itu siapa? Pertama Rasul, kedua Nabi, orang salih, orang mati syahid, orang pilihan, wali-wali Allah yang taat. Allah tak kumpul sadonya zinan wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Kalau kita periksa lagi orang yang dikumpulkan Allah hambanya itu, pasti orang sabar semua, ya kan? Jadi baana padi hidup awak pak di zaman kini kuah sabar sama doi. Kalau kita cari pemerintah awak pak lah bijaksana supaya awak sehat, nyo keluar kartu Indonesia sehat. Supaya awak jangan dibodohi, nyo keluar kartu Indonesia pintar. Mungkin sekete hari ledek lah segala maha kartu Indonesia sabar. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Anangka dimantapkan ibu-ibu bapak-bapak, apa saja nan maha nama magi rezeki awak Allah. Lah yakin bahwa Allah magi rezeki, anda stres awak. Ya kan? Tapi kalau kita berharap kepada alam, alam ini semuanya lemah. Dan alam itu akan lenyap. Kullu man alaiha fan. Apa yang ada di sekelilingmu itu tidak ada yang akan kekal. Pangkat akan lari, jabatan akan hilang, uang akan habis, istri bisa dilarian orang. Tak ada. Tapi kalau berharap kita kepada Allah, orang Minang menyebut Allah tu sia, sandakan kenang gadang, gantungan kenang tinggi. Siapa dia? Itulah dia Allah. Jadi orang yang berharap kepada Allah tu tidak akan pernah putus asa. Tidak akan pernah. Maka di dunia ini carilah dunia secukupnya dan kejarlah akhirat sebanyak-banyaknya. Karena apa? Banyak dia ada pek di dunia aku pak. Di mana ada kabun sawit, di mana ada teranak jawi. Alun sampai awak dan pak menikmati sado tu amati tiba. Ada pak menceli auto apa sampai kemari MPM, iya kan? MPM, PT Mutia Putri Mulia. Itu tidak sampai ke 50 umur orang punya lo enggak. Awak meninggal belangkang semalam kue, awak jangkang orang tinggal nempuy. Iya kan? Jadi kalau dapat rezeki pak, agihan ke jalan Allah separo, liter enggak dapat dong. Jangan dilapi seseorang. Iya kan? Jalan Allah tu banyak macamnya. Keluarga awak nandake nambah kekurangan dari awak. Iya kan? Anak asuh, anak yatim banyak. Kalau itu sudah kita kerjakan, berarti sebagian harta kita bawa mati. Kalau disimpan-simpan, ndak diagian kanan hak berhak menerima, itu bapak-bapak sama rugi ya, rugi. Ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Pertama, selain dari sabar tadi, apa syaratnya? Mengingatkan kita sekeluarga. Allah mengingatkan kita dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nara. Tak ada orang yang tak apal ayat tu tu. Masuk ketik mula di VCN dek biaya itu. Ambo ke orang Melayan ambo biaya pak. Itu lo bahasa di kampung ambo di bahasa tu. Biaya. Ya kan? Ayahku ada orang nyebut ayah, ada apa. Tapi yang populer sinan apa ayah apa. Ya kan? Biaya. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, siapa yang disebut keluarga tadi? Nah, kalau kita laki-laki ini pak, istri kita dan anak-anak kita. Anak kami lah dewasa sadonyo, ustadznya bi merantau, ndak Jawa tinggal. Kita berkewajiban pak mengingat anak walaupun nyolah gadang mengenai salat ko pak. Labar anak lo nyo kalau ndak salat nyo pak ingetan. Kenapa ndak ada mantan anak di dunia ini pak? Walaupun bapak pisah dengan istri, nan anak tetap anak. Kai ndak kesakah, tali ndak keputui. Karena darahnya, darah kita mengalir di sana. Disebut dalam bahasa Minang anak tu sia sibiran tulang, buah hati, limpo bakuruang, tali nie, labuhan cinto, bintang sumara perhatian. Ku indak bantunya sama Jawa, jalannya, kakinya, pembawaannya, talingonya. Kalau ada anak lain dari awak apa tak ada mirip Jawa, saya tu raguan anak saya. Perlu dicurigai. Jadi darah daging awak. Ada ingatkan nak udah salat nak. Saya anak saya ada satu orang di Cakung ya. Tu saya ingatkan terus pak dengan WA lah sembahyang nak barana sibuk. Ya kan? Karena menginginkan kita sekeluarga masuk surga nanti. Masuk neraka ndak lantengan pak. Lantengan. Ibu boleh lantengan masuk neraka. Ndak usah masuk neraka le. Baik ko besok pagi ibu ke menggoreng. Ya kan? Akapi sendok basi tu je ketiak. Kan nyangek tu. Itu. Kalau lain betul saya ibu ayolah tahan mah. Ya kan? Pasti talambuang sekali. Habis kalau malah tua ketiak tu. Apalagi masuk neraka. Boleh kita minta surga itu Pak Ustaz, boleh. Tapi didahului je ridha. Itu yang ditunjukkan Nabi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka abaru wal jannah. Minta reda Allah dulu. Reda Allah itu bagaimana? Patuhi aturannya. Jadi jangan dibiarkan istri kita pak. Kalau ada laki-laki ini yang membiarkan istrinya tidak tahu dengan agama, barana banyak amal salehnya nanti, dia setelah ijab kabul itu, ijab dari bapak mertuanya, kabul dari suaminya, ya kan? Dari yang laki-laki tadi, saat itu berpindahlah tanggung jawab ayah yang perempuan tadi kepada menantunya. Maka mengingatkan salat segala macam amal, menutup aurat itu adalah kewajiban suami. Coba bayangan pak, iya kan? Sebanyak kok kain gini, ada yang nanti sampai dorang kain ke baju tu. Lain tersawuk pau batih ndak, iya kan? Tersawuk tangan kepala ndak, padahal kain banyak. Ya kan? Kalau orang kapi seperti itu tidak ada. Kok banyak je orang Islam. Ibu-ibu ya kalau ada yang berjualan di pasar, ada masjid di sana. Ya kan? Banyak saya lihat sudah bauduk tu nyondaknya pakai makanah di tempat bauduk tu. Masih pakai celana lepis ke dalam masjid. Baju kaos rambut tagerak. Itulah lapis uduk balik. Pada situ banyak auratnya bu. Iya kan? Jadi kalau ibu berjualan di pasar, orang azan pergi ke masjid salat, di tempat berwudu itu langsung pakai mukenah. Iya kan? Jangan di dalam masjid. Laki-laki kalau ada penyakit di hatinya pak, biaji nanya, itu matonya colawak kari yang mencelik orang bersih.
kalau berpenyakit itu. Cuma tolak karya matonya menjadi orat berusin. Ya kan? Nah, maka tugas ibu-ibu, jangan laki-laki ini berdosa, tutuplah aurat. Ya kan? Itu kewajiban suami kepada istrinya, Pak. Kuindah aja sama bini. Itulah maksudnya qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang pertama itu. Kenapa salat? Salat itu komunikasi kita dengan Allah. Coba bayangkan, Pak, di dalam salat itu berapa kita baca surat Al-Fatihah? Salat wajib saja berapa kali? Membaca Al-Fatihah, membaca Quran. Membaca Quran, nanti ditanya kita di kubur, walaupun kita tidak membaca Al-Quran secara rutin, tapi kita salat, kita pasti baca Al-Fatihah dan ayat. Setiap huruf 10 pahala. Ya'tur rajulu fi qabrihi. Setelah mayat orang Islam ini nanti terbayar, terbujur di dalam kubur, ya kan? Idza utiya min qibali ra'sihi, maka disuruh datang malaikat mungkar nangkir itu untuk mengazab dari kepala. Dafa'athu tilawatul Quran, maka dia dibela, kata Nabi, oleh bacaan Al-Quran. Di siku tasure ya, wa idza quri'al Quran, ya, ya kan? Banyak ya wak nan mai boh mauta sedang orang baca Quran. Keci Allah, wa idza quri'al Quran fastami'ulah, dengarkanlah. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Jadi ndak jadi awak diazab dari kepala do, Pak, dibela dek bacaan Al-Quran. Coba yang orang ndak sembahyang, berapa ruginya? Pemilonya baca Fatihah, pelonya baca ayat. Anan lawaknya ada tu, Pak, di Padang, nyo ndak salat sampai mati, ndak salat. Ayo kau mati tu papasan kau kemanakannya. Kok mati muk niang kan ada tanah hak di muka masjid angku buahnya sinan yo boleh terang aja di muk niang orang azan. Sadang duitnya ndak baik ke masjid. Apa lah mati lo ke mana orang azan. Ya kan? Tidak mungkin. Nah, kemudian lagi ada hadis Nabi lagi. Salat ini kita ulang-ulang walaupun pengajiannya pengajian dasar dah. As-salatu imaduddin. Coba bayangkan itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Aqamaddin je, hadamaddin je. Siapa meninggalkan salat berarti dia meruntuh. Ada ibu-ibu nan santiang masih lek lidah, anaknya ciek perusinya. Kalau anak perusi ciek nangka menikahan jadi wali nikah, kan ayahnya suami ibu kok nan memfasilitasi secara negara adalah Pak Kua. Jadi di Indonesia awak ada persyaratan nikah tu sah menurut hukum Islam, sah menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, maka tercatat di kantor Kementerian Agama. Ya kan? Kalau tidak nikah liar namanya. Bapak ibu, anaknya ciek berusinya, jodohnya lah dapet. Ibu kuacok mengikuti majelis taklim, suaminya tidak salat. Dah bulan nang katibo anak awak kan nikah. Kata buya-buya di musaji, ayah nan ndak nikah, ndak boleh jadi wali nikah doda. Lai sampai hati udah rasanya. Ciek ko buah hati awaknya si buyong sinan, si upiak sinan. Rantak penyudai tanun, kilik penyudai hujan. Rantak galanggang nan kau si bunsu ndak beradik lai sabuang salape hari patang. Sekali kuat kami nantunya dah ndak boleh udah jadi wali nikah, dia udah ndak salat dah. Salat lah udah lah sudahnya nikah kok ranti lah wali.
Aku lah biar parah lo. Untuk menikah anak saya. Kenapa salat ini banyak hadisnya? Bang kau nak cik saya hadis salat kau. Ada hadis lain-lain. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa man tu siapa? Taraka meninggalkan. Man tarakas salah, siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan dengan disengaja. Faqad fa maka qad sungguh, huruf takkid, faqad maka sungguh kafirlah dia. Kare hadis tu nak pak. Tu kepala kecewanya hadis Nabi. Kau hadis di dong di padang tak ada. Lama mati ni jadi sebut. Ini hadis Rasulullah. Kafir di sana maksudnya meninggalkan salat, bukan kafir mutlak. Tapi kalau keluarnya dari Islam murtad tu kafir mutlak. Kafir meninggalkan salat, engkar. Ya kan? Berbahaya. Banyak sekali hadis-hadis mengenai salat ini. Jadi anak-anak remaja kita, Bu, kalau awak ingin masuk surga sama-sama sekeluarga, ya kan? Ingatlah taruh mengenai salat. Karena awak, ibu awak, ya kan? Memang kadang-kadang ibu-ibu peringatan-peringatan tu sesuatu apa namanya? Ya kalau orang tak dapat hidayah juga tak akan mempan ya. Tapi kita mohon ke Allah. Dapat hidayah sajalah nak boy Allah. Ya kan? Kalau sayanglah Allah ke Nabi ni pada awak. Tapi anak Nabi banyak juga yang engkar. Anak Nabi Adam namanya si Kabil. Ya kan? Anak Nabi Nuh namanya si Kan'an. Istri Nabi Nuh engkar jo, istri Nabi Lut engkar jo. Tapi ada yang aneh, istri Fir'aun taat. Lakinya kafir kadang, tapi istrinya taat. Istri Nabi Nuh itulah tiba banjir, Bu, tiba banjir kadang. Itu bukan di Arab tu saja, sampai seluruh dunia direndam banjir. Apa kata Nabi Nuh? Dia walaupun adinda ndak masuk agama ambo ndak lah, tapi kita kalah bertahun-tahun nikah. Salapiak sakatiduran sabanta sakalang ulu bak tiuang je punguang kabau tampak cik tampak berdua. Lahado buah hati awak, buah cinta kasih sayang awak. Naiklah ke kapal kau dia nyolamun ombak ndak lantai hangan udah mencalik bekot. Itu ibunya ke istrinya pada kapal. Apa kata istrinya? Nuh, angkut korang kek je kapal buruang tu pergi salah je. Ada ndak kena naik aja. Atu ada bukit ke dendaki aja. Aman dan dia te bukit mah. Ternyata bukit itu juga direndam oleh banjir. Sekarang saya tanya ibu-ibu, andaikan, iya ibu ya, andaikan ada di zaman kita ini Nabi, bangga anda ibu balaki Nabi? Bangga? Manga Nabi RT sesuami ibu lah kadang nanti. Iya kan? Akalnya lah pakai stempel aja tu. Bu, suami ibu lah pakai stempel lah, banyak orang ke rumah ibu manga. Ayah si John kalau jadi RT. Ada kebanggaan dalam hati, ya kan? Istri Nabi Nuh tak bangga. Memang hidayah, tapi walaupun hidayah kita perlu watawasau bil haq, watawasau bisab. Harus kita sampaikan ke keluarga awak. Nak masuk surga awak sama nanti nak salat lah, jangan sia-siakan salat. Itulah jabaran dari ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang kedua apa lagi? Wa anfiqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyah. Kalau engkau ingin masuk surga itu, nafkahkanlah sebagian hartamu pada jalan Allah, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Anian untuk sado keluarga awak tu, ya kan?
Sementara kau mau jeli ape 1 ekor kambing kata Nabi bisa untuk 1 keluarga. Jadi jangan lupa ketika mendabiah kambing korban kau untukku dan seluruh anak-anakku ya Allah. Kalau untuk kewajiban nyonyo lah kadang nanti itu lain lolek. Dia nak awak bisa tabao dalam tu ikut berkorban. Ya kan? Malah ada hadis Nabi lagi, ya kan? Yang dalam pengajian dalam HP ini saya catat, ya kan? Saya simpan. Nabi menyembelih korban yang kedua untukku dan untuk umatku. Ya Allah. Jadi tabayang di Nabi ada umat nyoko nanti nan bansai meleki mati. Ndak ada pitih sempat untuk membeli kambing. Jadi lah nyok korbanan dari Nabi dulu. Tapi nama mampu jangan dipakai lo itu alasan. Iya kan? Banyak satu sama korban. Awak lah yang satu dari Nabi dulu aja lah ya. Jangan. Jangan. Jadi dia alasan itu. Jadi Nabi itu begitu karena mungkin ada terpikir olehnya umatnya yang miskin selama hidup. Bu, ukurannya Pak. Kalau apa Android gua kan taruh membeli paket gua. Tu mesok je. Awarangku ya bisa ri berkorban nak satu. Kan? Itu harus kita renung-renungkan itu. Saya tidak ikut berkorban nih. Untuk beli paket taruh ada tiap bulan 60.000, 70.000. Kalau kita buang korban berapa? Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sirra wa alaniyah. Korban itu kan tidak bisa disembunyikan, tidak Pak. Itu secara tarang-tarangan. Ya kan? Apakah kalau orang PKDP Pak di masanya tinggal itu badoncek namanya. Sudah mengaji gua, ya kan? Pi khusus pengajian PKDP, atau tagak seorang tu minta infak tu. Allah tiba seorang tu nantak menengah kajinya ke dalamnya di luar saya masuk tu mantam piti saya. Nah, dari wang semandawak 5.000 nyeh je. Ya kan? Itu tu. Dia mampu mengaji petangnya orang Pariaman. Di Bengkulu. Sawanta terkumpul piti 75 juta Pak. Nah, orang PKDP di Bengkulu tu ketuanya punya mobil San dah. Pak Hasan. Itu kelebihan orang Pariaman je. Kesatuannya tu di masa tinggal PKDP namanya. Tanggal 15 Januari besok kalau diizinkan Allah, orang PKDP itu rasanya mau undang Bokano ke Surabaya. Ya kan? Jadi sedekah basoraan tu ndak ria. Nan ria tu awak menganggap baso nan punyo itu tu awak. Orang mukmin dia tidak menganggap harta yang diberikannya itu hartanya Pak, tapi harta yang disalurkan oleh Allah melalui dia. Jangan ditahan hak orang lain yang ada di kita. Allah mempercayai kita menyalurkan melalui kita. Jangan ditahan ya Pak. Iya kan? Baik secara rahasia kita infakkan. Sebab yang namanya infak bukan pahala sedepek doh Pak. Arato tu nyo ganti dia Allah balik. Ya kan? Nyo ganti dia Allah balik Pak. Rasul ada Pak ke? Ada contoh di Padang ada rumah makan lamun nombak nama Pak. Kalau nantuo lari tempat narabi terletak tu di Ulak Karang. Nah nomor 2 di Ulak Karang juga di Jalan Gatik Seneman. Itu ndak bisa tamuek-muek orang makan sedang Pak. Amu saya orang makan kan banyak ya rumah makan ada yang sama rasanya tapi amu orang kan. Asyana mengaraan tu. Ada jalan ke pulang di Pasar Usang, jalan ke ulang dari Padang ke Bukit Tinggi di Pasar Usang terletak. Itu orang lalu sana ditunggu tu ndak ada pasar sana. Tapi nyuruh orang singgah di Allah sana makan sikolo aja. Ya kan? Kenapa? Dia bikin masjid sendiri saja Pak.
di ujung hotel Pangeran. Atau tiap pagi hari Jumat bara banyak panti asuhan di Padang di Padang anyuan tanah situ. Tarui. Nyo ndak takut karugi dah. Sebab nyo tahu nama agi iko Allah nang mengganti al. Akabanyakan iman awak tipih mengenai itu, Pak. Orang ke surau kenapa? Pak mengko banyak nan tamu, ada alasannya. Kalau ustaz pergi ke surau pitihnya tambah, kalau awak kurang je. Ustaz kan dia orang pelop. Apa tambah pitih ustaz? Kalau nyo berkurang dek Messi ko tak impak. Akan apa yang mengananya ya lepas. Ini ibu bapak. Nah. Secara lain yo kurang tu mak. Cari lebih ko, nyo ganti dah Allah ni. Lah panjang nak gaji pak. Jam cik cari jam tak? Ambo kalau ada orang menceliak jam gak cik, ambo berhenti je ngaji. Itu tanda lah bosan lah panjang nak gaji. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu sesudah itu iko barek kau pak, tapi lakukanlah pak. Jangan merasa barek, lakukanlah iko pak. Untuk masuk sarugo sekeluarga, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Balihlah kejahatan orang jo kebaikan. Jangan mendandam ke orang nan jahit kawak. Yo barek kau ngelakuannya. Luko di pisau tampak darah. 2-3 tawih panama sanang nindak tampak bakeh jo betadin nyo sehat jo. Tapi luko dek lidah sari ube nyo mandanyui ke ubun-ubun menggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngangek. Disangko bulik buah nipah kironyo ampek bapas lagi di luar lipek nan tak berubah, di dalam lah cair tiok lagi. Mode itu tiawak tersinggung, tapi jangan mandandam ke orang tu. Balih dengan yang baik. Tak taluk tu dah ustaz. Nabi nak misal tu ada nantak Nabi. Tak Nabi tu pak, orang biasa. Siapa tu? Isteri Menteri Mesir, nama beliau Zulaikha. Tu Al-Quran cerita pak. Tak cerita kan karang tu tu. Iya kan? Apa ceritanya? Zulaikha ku kan kena hati kana angkeknya setelah anak angkeknya kau bujang. Anak angkeknya tu Nabi Yusuf. Akan hatinya nan jadi. Zulaikha ku memang tak barat selisih umurnya je Nabi Yusuf je 4 tahunnya. Nabi Yusuf lah berumur 20, inyo berumur 24. Suaminya lagai Nabi Yusuf pun tak ada orang serancak tu di Lampung ko tu. Tak ada jalan di Lampung ko, di dunia ko tak ada. Barancaknya kita cerita meko, cerita ko akurat, cerita Al-Quran. Ada orang bertanya, Zulaikha tu kana hati ke Yusuf ustaz. Yusuf tu ba'ah. Kalau Al-Quran mengincik 4, Yusuf kana hati lo mendengkek itu rancak. Tapi mereka tidak bermaksiat. Allah mengatakan itu saja. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Surat Yusuf. Ambo ndak hafal Quran pak, tapi itu surat Yusuf. Kalau ada hidayat tu tu semua kadang juga nak ambo nomor rampe umur baru tu. Atau tentu di ayat ko tu. Tapi surat Yusuf. Sungguh Zulaikha tu dalam cintanya ke Yusuf. Yusuf wa hamma biha, babaleh tu Jadi Yusuf tu kan hati lo komandang keknya tu. Apakah terjadi maksiat? Tidak. Karena Yusuf calon nabi. Ya kan? Dia diingatkan oleh Allah. Yo kalau cara awak di Minang, Pak. Yusuf, wang ka jadi nabi atau ka jadi kucing aye, itulah. Ambo ndak lo tahu bah perangai kucing aye. Pi konotasinya buruk tu mah. Iya kan? Betul Pak. Dalam Al-Quran, laula ra'a burhana, sekiranya Yusuf ra'a tidak melihat kebesaran Allah,
maka dia akan bermaksiat dengan Zulaikha tadi. Melihat kebesaran Allah, samojo tolah kampia berantak, nyorem tagak baki cuy rem tu di jalan, bajajak ban tu di aspal. Bu, kalau kita lanjut ini ko berdosa, Bu. Ibu bersuami memang nikah jo mande hangke boleh. Tapi kalau suami ibu ndak ada lah, idah ibu ndak sampai lah sampai. Kini sabar salah ibu dulu. Ba perasaan ibu kambo ambo cerita lo ke ibu. Ya kan? Nang kata Yusuf ko, anyo bae ba pantun de Yusuf ko. Pantunnya bahasa Mesir ndak dapat dembo. Kita pindah ke bahasa Minang. Luruhlah jalan payo kumbuh, kayu jati batimba jalan. Kok lai ate sama sungguh. Karyang lautan kita nantikan. Pilo laui ke karyang gosui. Nan kece Zulaikha tadi. Suami yang bonda adodo kok kesempatan dia awak gaji. Yusuf mencelik cuy larinya kepada apa? Karena hatinya sudah dikendalikan oleh Allah, namanya hidayah. Rupa Zulaikha kok kancang larinya. Dapik dia memacik Nabi Yusuf dari punggung. Suaminya tiba lo di pintu. Suami ko lah datang je hatinya pak. Tapi orang ko lapang hati. Nya galak saya. Bekerja-kerja kalian meledak kompor je. Itulah bahasa awaknya. Kan? Akarano niatnya ndak kesampaian ibu Zulaikha ko. Nyo balik-balikan cerita ko. Dah. Udah sampai pai je ndak dah. Ambo nyo gaduh taruh dek si Yusuf ko. Sabanta ko kalau ndak tiba udah lah nyo perkosa mo. Ya kan? Tapi Allah hendak membiarkan orang yang benar itu teraniaya. Ya kan? Ada orang yang menjadi saksi, Tuan jangan percaya saja istri Tuan. Ambo mencari caranya mudahnya Tuan, ba. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Itu Al-Quran tu, Pak. Jika baju Yusuf robek di dada, fasadaqat, laporan istri Tuan tadi benar. Wa huwa minal kazibin, Yusuf penutup. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Kalau baju Yusuf cabiak dari belakang, itu istri Tuan yang salah. Yusuf nampak aja. Nampak baju Yusuf kok koyak di pung. Katanya ke bininya, Pak, you hebat menteri ko. Wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Engkau salah. Innaki kunti minal khati'in. Engkau bersalah. Nabi Yusuf nunjuk, Pak, ndak ibu sesalah do, Pak. Ambo salah lo, Pak. Supaya aman Pak pai-pai kamarnya. Iya kan? Masuk anzalah ambo ke penjara. Jadi tidak mungkin ibu ke penjara lagi. Jadi masuk penjara tu nya minta di Yusuf, Pak. Tapi deknya sabar, balik ke sabar lihat gua. Lapis dari penjara tu nya jadi menteri. Ndak dong buat baliho pencitraannya dah langsung saja engke. Ini, Pak. Iya, ndak kebanyakan. Kalau Yusuf nang kini tak balik. Jadi menteri baru masuk penjara. Iya kan? Kita tutui rasio koyo kecik raja ko. Jangan terbuka keluar malua. Rupa ada induk-induk mendengar dekat pintu. Induk-induk ko kalau ada cerita kan tak sana artinya tak menyampaikan yang lain. Induk-induk di Mesir ko. Akambang lah cerita ko di tengah masyarakat sama jo membakar lawak karyang di atas bukit, bateba baunnya di bawah angin. Malu ibu Zulaikha ko. Ya kan? Jan berang suaminya ko bijaksana, Pak.
Jangan dibalih jonan buruk ibu-ibu mempergunjangkan adinda tu. Baca rohnya dah undang orang ko pulang kita buat makanan lama. Jamunya makan je orang nak mempergunjang awak tu. Orang nak menggibah awak tu, orang nak menggosip awak tu undang makan pulang. Jangan dandam kayaknya. Itu cerita Quran. Undang dari Zulekha ko. Falamma sami'at bimakrihinna, setelah bosan dia mendengar ocehan-ocehan itu, dibikinnya makanan yang enak, diundang ibu-ibu tu pulang. Lah sudah disuguhi makanan enak tu pak, kira pade. Lagi buah-buahan dari Zulekha ko, lagi lo pisau je. Min hunna sikin. Sikin tu sakin di orang Piaman. Bahasa Arab tu, bahasa Piaman ko banyak meniru bahasa Arab pak. Sikin, sakin. Hayya je orang Arab. Wayoy je. Mama ko galak pak. Minum lambo je lah ni. Asi ibu lapan balih banyaknya ibu-ibu pak lapan balih orang akan mengubah buah-buahan. Di keluhan Yusuf ko di penjara disuruh pakai rencak-rencak, disuruh lalu ke ibu-ibu mengubah buah-buahan tu. Kalau lalu Yusuf tu falamma ra'ainahu, sekali lagi ini cerita Al-Quran, maka tatkala mata ibu-ibu itu memandang kepada Yusuf, akbarnahu, gadang angoknya. Ndak turun-turun mengango saja. Akibatnya wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan jari mereka. Indak tasai dah pak, putui urek jari kuah, ruwehnya kuah ke bawah, ndak terasa sakit dah. Mengecek je nyoleh, ma hadza basyaran, iyo sabana manusia sagagah go illa malakun karim, ko malaikat go mandak urang go dah. Abara gagah Yusuf tu. Lah ada orang sagagah go di Lampung go, ndak ada mungkin. Indak kata sai kita kan awaknya lalu dah. Jadi qatta' ini bahasa Arab tu lah jadi bahasa awak segini. Qatta' tu sakare, qatta' memotong, sarawa. Jadi ada sarawa untuk main tenis tu mah. Itu sarawa qatta' namanya. Cuma ada orang awaknya tukar jo kotok kan? Bahasa Arab tu qatta'. Hurufnya qaf, ta, ain, qatta'. Qatta'. Tapi di orang awak lah nyetukar yo kotok. Kalau ciek jari ibu-ibu tu potong tak ada. Lapan balih tu memotong jari cik seorang. Cik seorang. Lapan balih lo jarinya putih. Mengecek Zulekha lah. Bu, fazalikun nani tum nani fi. Itu ibu nak menuduh hamba kata. Ibu alun sampai 5 minit mencaliak ganteng Yusuf ko. Putih jari ibu tak tahu ibu. Ambo 20 tahun bu. Babawu je nyo siang malam pandai lah yang ambo mengendalikan diri tu. Besok jangan macam-macam ibu ndak. Anan kecek sepanjang kecek salah, jangan ditambah-tambah. Ya kan? Akhirnya orang tu tersungkuh minta maaf. Jadi balehlah nan buruk jonan baik. Kok nyurigian awak pak di orang. Jangan dibaleh orang tu jonan buruk. Biarlah Allah saya membalehnya. Ya kan? Ini ciri-ciri orang yang akan masuk surga itu. Mudah-mudahan jamaah masjid Darul Muslihin masuk surga sekeluarga nanti.
Itulah tausiah kita. Besok kita sambung kalau bisa datanglah besok. Ambo selama siko co jangan langau di kuah gajah seganya. Kama gajah pai ambo ke sini lah. Ya kan? Bak kata orang nama undang. Lai dojo suara ambo ko, ya kan? Lai sehat ambo sampai nyolah ana bisa ambo sampai. Kalau ada orang salah sepanjang kita mengecek tadi ibu bapak, maafkan ambo dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Jangan disumpah ya ambo, doanya ambo sehat deh. Ya. Mudah-mudahan kita kaum muslimin diberkahi oleh Allah, dapat hidayah menempuh jalan nalurui sampai mati. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.